Insan, eh, perdagangan saham dibuka mungkin 1-2 menit lagi. Bagaimana Anda mendengar pandangan dari para pelaku pasar di Bursa Efek Indonesia, Insan? Leo, menarik kalau kita lihat pada pagi hari ini, pada pagi yang baru saja diselesaikan langsung oleh Bank Indonesia lewat konferensi pers bersama dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyampaikan bahwa mundurnya nama Peri Warjio dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia ini memberi salah satu sentimen terkait pergerakan pasar pada hari ini. Meski kita akan nantikan 1 menit lagi pembukaan pasar dari perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia yang akan langsung merespon bagaimana pergerakan para pelaku pasar terkait sejumlah sentimen yang akan mempengaruhi perdagangan ataupun pergerakan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini. Nah, kalau kita lihat pada perdagangan pekan lalu pada akhir Jumat, yang mana indeks juga mengalami koreksi 1,88%, yang mana ini didominasi atas sejumlah sentimen dari global, mulai dari bagaimana pergerakan konflik dari Timur Tengah yang mempengaruhi ekonomi secara global, termasuk bagaimana perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Saat kami lakukan konfirmasi terhadap sejumlah pengamat pasar modal, menyampaikan pandangannya pun cukup beragam. Ada yang menyebutkan bahwa dari sebagian pasar modal Indonesia ini akan cenderung merespon dari mundurnya Gubernur Bank Indonesia ini secara singkat, namun ada juga yang menilai ini tidak akan berpengaruh besar. Pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan lihat, Leo dan juga pemirsa, bagaimana pasar mempengaruhi ataupun juga merespon terkait mundurnya nama Peri Warjio dari kursinya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dibuka pukul 9 waktu Indonesia Barat, saat ini indeks langsung mengalami pelemahan 0,28% atau pelemahan tipis di level 6.177. Pelemahannya sekitar 14 basis poin dan telah mencatatkan nilai transaksi 342 miliar rupiah, Reo. Nah, kalau kita lihatnya juga selaras dengan tanggapan ataupun pandangan yang kami konfirmasi dari pengamat pasar modal Mira Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, yang menyebutkan bahwa dari pandangannya terkait mundurnya nama Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia sebelumnya, yang saat ini digantikan pejabat sementara lewat Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti, yang menyebutkan bahwa pasar akan merespon sebagai sebuah sentimen yang mempengaruhi pelemahan secara jangka pendek. Investor cenderung akan bersikap wait and see, sehingga ini akan mempengaruhi volatilitas pasar, terutama pasar keuangan, yang juga memiliki pengaruh terhadap meningkatnya volatilitas di pasar obligasi. Namun kalau kita lihat, ini juga menjadi salah satu hal yang dinantikan oleh para pelaku pasar terkait bagaimana langkah selanjutnya dari Gubernur Bank Sentral untuk mengisi serta melakukan percepatan tugas setelah Peri Warjio meninggalkan jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Nah, kalau kita lihat memang proses ini akan dinantikan bagaimana transisi kepemimpinan, lalu juga terkait dengan transparansi kepemimpinan dalam proses pergantian Gubernur Bank Indonesia yang baru nantinya. Ini menjadi salah satu hal yang akan dilihat oleh pasar. Sehingga ini masih akan kita respon ataupun kita akan nantikan seperti apa pergerakan ataupun juga upaya dari Bank Sentral untuk menjaga kesinambungan kebijakan moneter dalam rangka mundurnya Peri Warjio dari Gubernur Bank Indonesia dan posisi dari penggantinya pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti yang akan melanjutkan tugasnya sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu. Leo. Ya, Anda masih mendengar saya tentunya. Saya melihat di monitor di belakang Anda dalam waktu 1 atau 2 menit itu nilai transaksi hampir 1 triliun rupiah. Kalau saya lihat di monitor saya, yang membuka perdagangan pada pagi ini adalah beberapa saham blue chips dengan semua saham pada saat ini harganya turun. Bank Mandiri, BMRI turun sekitar 0,7% di 4.100, BCA turun 1,6% di 6.175, BRI turun 0,3% di 2.940, dan ada beberapa saham lapis kedua, lapis ketiga. Tetapi kalau kita melihat memang perdagangan masih sangat tipis, baru sekitar 1 triliun rupiah. Para investor kelihatannya menahan diri untuk tidak melakukan penjualan saham. Secara teknikal, analis yang mungkin sempat Anda hubungi, Insan, memperkirakan berapa titik support atau level support indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia untuk hari ini. Leo, kalau kita lihat secara value ataupun secara nilai transaksinya, benar kata Anda kalau kita lihat 5 emiten yang saat ini mendominasi perdagangan nilai saham pasar modal Indonesia pada pembukaan pagi hari ini masih didominasi oleh saham lapis 1 ataupun blue chip. Kalau kita lihat 3 di antaranya merupakan dari perbankan milik
2 perbankan milik negara, sementara 1 perbankan ini adalah 1 perbankan swasta, yakni dari BMRI yang saat ini kami pantau juga mengalami pelemahan 0,73%. Ada juga dari BBRI yang saat ini juga melemah 0,3%. Selanjutnya dari BBCA ini juga mengalami koreksi sekitar 1,2%. Sementara untuk 2 emiten lainnya mulai dari TPIA ataupun Chandra Asri yang melemah juga 0,95 dan juga saat ini dari Bumi Resources yang juga melemah 1,75%. Nah, kalau kita lihat Leo, bagaimana pandangan dari pengamat pasar modal terkait dengan pergerakan pada pagi hari ini? Misalnya dari pengamat pasar modal Mirae Asset Sekuritas menilai bahwa titik support pada perdagangan sepanjang hari ini akan dimulai di level 6.137 sampai dengan di resisten 6.416. Nah, kalau kita lihat memang secara historisnya masih asing mencatatkan nilai outflow ataupun secara daily sebesar 1,25 triliun. Sementara secara year to date, artinya sejak awal tahun hingga saat ini, asing telah melepaskan kepemilikannya di pasar modal Indonesia sekitar 92,35 triliun rupiah. Baik. Leo, kalau kita kembali sampaikan pandangan dari pengamat pasar modal ini Baik, juga Insan. cukup beragam. Ada yang menilai bahwa Insan. pada saat ini pasar akan merespon secara singkat, namun masih akan Baik. ada yang menilai tidak banyak berpengaruh terhadap pergerakan pasar modal Indonesia. Untuk tanda demikian, Baik. Leo. Kita akan nanti mengikuti seperti apa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Insan Suwardi melaporkan langsung dari Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta.